Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai inovasi hijau yang terdiri dari Emi Andriani Siregar, Elda Sarita Amanik, Mikael Martin Silalahi, Riris R. Situmorang, Winsi Agatha Berubarus, dan Yanti Sinaga yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SE MSI. Pada bagian pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai pelaksanaan bisnis hijau. Saat ini, pelaksanaan bisnis hijau belum dalam pencapaian yang baik. Masih banyak para pelaku bisnis yang masih berpegang pada ekonomi konvensional. Menurut Mutamimah, tahun 2011, saat ini bisnis hijau masih dipahami sangat sempit dan diimplementasikan secara terpotong-potong. Tetapi tidak dipungkiri pula, terdapat beberapa perusahaan yang mulai menerapkan bisnis hijau. Dalam tulisan Sari dan Raharja tahun 2012, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab bisnis harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu yang pertama, lingkungan dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam atau materi dan energi sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunanya. Yang selanjutnya ada image lingkungan. Mempunyai sikap positif terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menimbulkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share. Selanjutnya ada lingkungan dan peluang pasar. Dengan adanya tuntunan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan, yang selanjutnya dikembangkan menjadi pemberian sertifikat ISO. Maka hal ini memberikan dampak positif pada dunia usaha. Yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Meskipun law enforcement pemerintah masih lemah, namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari suatu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah definisi inovasi hijau. Menurut Chen, tahun 2006 mendefinisikan inovasi hijau sebagai inovasi perangkat keras atau perangkat lunak yang terkait dengan produk atau proses hijau, termasuk inovasi dalam teknologi yang terlibat dalam penghematan energi, pencegahan polusi, daur ulang limbah, desain produk hijau, atau lingkungan perusahaan pengelolaan. Inovasi hijau adalah tanggung jawab bersama karena merupakan hasil produk dari pemerintah, sektor swasta, dan individu masyarakat. Dibandingkan dengan inovasi secara umum, inovasi hijau cukup kompleks dan membutuhkan kompensasi baru yang beragam untuk keberhasilan inovasi. Terdapat pendekatan lintas disiplin yang memanfaatkan pengetahuan baik internal maupun eksternal, jaringan, dan sumber daya sangatlah penting. Pelaku usaha yang knowledge creation dan knowledge transfer akan memiliki pengaruh positif terhadap inovasi. Perusahaan yang menerapkan strategi peduli akan lingkungan hanya mematuhi aturan hukum dan menetapkan kontrol pada strategi yang proaktif akan melibatkan para pelaku usaha baik secara disengaja maupun sukarela untuk tujuan mengurangi pemakaian energi, limbah maupun polusi. Pengelolaan lingkungan melibatkan kedua tindakan, yaitu teknik organisasi bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dan mengurangi akibat dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Perusahaan harus memiliki komitmen dalam kegiatan proaktif lingkungan yang tidak berwujud seperti melakukan inovasi produk maupun CSR untuk dapat memperbaiki lingkungan alam. Bagian yang selanjutnya ada pengukuran kinerja serta keberhasilan perusahaan dalam mengadopsi inovasi hijau. Pengukuran kinerja serta keberhasilan perusahaan
dalam mengadopsi inovasi produk hijau terdiri dari 4 item, antara lain: 1. Penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif paling sedikit dalam melakukan pengembangan atau desain produk. Kedua, pemilihan bahan-bahan yang mengkonsumsi energi dan sumber daya paling sedikit dalam melakukan pengembangan atau desain produk. Yang ketiga, penggunaan jumlah bahan paling sedikit atau meliputi produk dalam melakukan pengembangan atau desain produk. Yang keempat, perusahaan dengan seksama mempertimbangkan apakah produk tersebut mudah didaur ulang, digunakan kembali, serta diuraikan dalam melakukan pengembangan atau desain produk. Pengukuran lainnya yang dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan dalam mengadopsi inovasi proses hijau antara lain: yang pertama, proses pembuatan perusahaan secara efektif mengurangi emisi zat berbahaya atau limbah. Yang kedua, proses pembuatan perusahaan mendaur ulang limbah dan emisi yang memungkinkan mereka untuk diolah dan digunakan kembali. Yang ketiga, proses pembuatan perusahaan mengurangi konsumsi air, listrik, batu bara, atau minyak. Yang keempat, proses pembuatan perusahaan mengurangi penggunaan bahan baku. Pembahasan selanjutnya ada mengelola inovasi hijau. Perusahaan yang dapat mengelola perubahan secara proaktif dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi hijau adalah kapasitas organisasi untuk terus menciptakan nilai baru dan kompetensi dalam mengejar inovasi hijau. Selanjutnya ada manfaat penerapan inovasi hijau pada usaha kecil menengah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam mempromosikan proaktif lingkungan, perusahaan berusaha untuk secara positif mempengaruhi kinerja keuangan sesuai dengan ukuran kekayaan perusahaan yang berbeda dan saling melengkapi. Pengurangan polusi dalam inovasi hijau dianggap dapat menghilangkan proses produksi yang berbahaya bagi lingkungan, mendesain ulang sistem produk guna mengurangi dampak negatif pada siklus hidup perusahaan, serta mengembangkan produk baru dengan biaya siklus hidup yang lebih rendah. Beberapa perusahaan juga mengakui pentingnya perlindungan lingkungan yang memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan. Selain manfaat bagi lingkungan, dengan mengadopsi inovasi ramah lingkungan, baik dalam produk maupun prosesnya, perusahaan mencapai keunggulan biaya serta mendapatkan perhatian pelanggan, khususnya dari mereka yang menghargai lingkungan. Pengukuran keunggulan kompetitif perusahaan terdiri dari 8 item antara lain: 1. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dengan biaya rendah dibandingkan dengan pesaing lain. Kedua, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan lebih baik daripada produk atau layanan pesaing. Yang selanjutnya ada perusahaan memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik daripada pesaing. Yang keempat, profitabilitas perusahaan yang lebih baik. Kelima, pertumbuhan perusahaan melebihi pesaing. Keenam, perusahaan adalah penggerak pertama di beberapa bidang penting dan menempati posisi penting. Yang terakhir, citra perusahaan dari perusahaan lebih baik daripada pesaing. Materi yang selanjutnya ada tantangan bisnis hijau. Dalam mewujudkan green dan clean terdapat tantangan yang dikatakan tidak mudah untuk diselesaikan, mulai dari masalah yang bersifat teknis hingga konsep ekonomi dan politik yang disebutkan sebelumnya. Dari segi ekonomi misalnya, solusi ekonomi kapitalisme dalam menjaga lingkungan selama ini hanya tertuju kepada bagaimana pembangunan yang ada bersifat ramah lingkungan. Selain itu, juga mengatur bagaimana investasi-investasi yang ada tidaklah pada kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan.
bisnis hijau akan menghasilkan produk hijau. Menurut Octavia tahun 2012, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam bisnis, yaitu pertama, harga. Ternyata, meski pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan pembelian produk hijau. Kedua, kepercayaan. Selain harga, ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Yang ketiga, edukasi. Informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk yang ramah lingkungan masih rendah sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk. Yang keempat, target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Selanjutnya ada strategi bisnis hijau. Apa yang harus dilakukan jika Anda akan mengembangkan bisnis hijau? Nah, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam bisnis hijau. Yang pertama, harga premium dengan harga terjangkau. Jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumennya adanya extra value dalam produk hijau yang ditawarkan seperti keunggulan, perbedaan dari produk non-hijau maupun produk hijau yang ditawarkan lebih terjangkau. Kedua, komunikasi dan edukasi. Memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan, memberikan edukasi pada konsumen seperti seminar mengenai lingkungan atau open factory bagi pelajar atau masyarakat umum, dan melibatkan konsumen dalam proses CSR. Misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan seperti penanaman pohon, sepeda santai, gerak jalan, dan kegiatan-kegiatan tersebut yang akan memberikan informasi yang lebih mengenai lingkungan kepada konsumen. Contoh kasus, Toray Innovation by Chemistry. Efisiensi tinggi dalam penggunaan energi, mengurangi bobot mobil dan pesawat terbang menggunakan CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic atau plastik yang diperkuat secara karbon, secara langsung bertautan dengan biaya bahan bakar yang lebih rendah dan diketahui berkontribusi pada pengurangan emisi CO2. Saat ini telah digunakan sebagai bahan pesawat terbang otomotif dan telah memperoleh reputasi luar biasa. Estimasi pengurangan dalam emisi CO2 menggunakan LCA atau Life Cycle Assessment memperlihatkan bahwa penggunaan serat karbon memberikan kontribusi yang besar pada pengurangan emisi CO2. Energi baru. Energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya dapat digunakan secara lestari tanpa mengalami penipisan. Lebih dari itu, sumber energi tersebut sangat bersih karena praktis tidak menghasilkan CO2. Selama pembangkitan daya, CVRP digunakan untuk membuat bilah turbin untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga angin dan tangki CNG lebih ringan. Dan film polyester Toray digunakan sebagai bahan untuk lembaran belakang panel surya. Bahan dan teknologi Toray Group digunakan secara luas dalam bidang energi baru, mempersatukan kapabilitas seluruh Toray Group dan bekerja untuk mengembangkan beragam bahan baterai, termasuk pemisah baterai untuk baterai ion, litium, dan film elektrolit sel bahan bakar. Inovasi kehidupan Toray mengatasi peningkatan biaya pengobatan dan masyarakat yang menua menjadi semakin penting dibandingkan masa-masa sebelumnya sebagai persoalan global di negara maju, di mana masyarakat yang memiliki banyak populasi orang tua sudah maju. Ada kebutuhan untuk meninjau kembali sistem dan kebijakan pelayanan kesehatan.
dan mengambil tindakan untuk mengurangi beban yang dipikul penyedia pelayanan kesehatan. Di negara berkekuatan ekonomi baru dan berkembang, pelayanan kesehatan meningkat sejalan dengan kenaikan penghasilan. Meskipun menghadapi berbagai macam persoalan, pasar perangkat medis dunia secara terus-menerus bertumbuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami pada hari ini, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bisnis hijau bertumpu pada tindakan mengedepankan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dan untuk mewujudkannya diperlukan keseriusan dan komitmen dari sebuah stakeholder. Dalam mewujudkan green and clean, terdapat tantangan yang dapat dikatakan tidak mudah untuk diselesaikan, mulai dari masalah yang bersifat teknis hingga konsep ekonomi dan politik yang disebutkan sebelumnya. Dari segi ekonomi misalnya, solusi ekonomi kapitalisme dalam menjaga lingkungan selama ini hanya tertuju kepada bagaimana pembangunan yang ada bersifat ramah lingkungan atau friendly environment. Selain itu, juga mengatur bagaimana investasi yang ada tidaklah pada kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan. Sekian materi dari kami. Terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa.